Yel. Berdiri dulu semua. Oke. Keluar dari. Siap ya? Ibu akan pandu. Di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang. Ku senang belajar biologi. La 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 la. Tangan melambai-lambai timbul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak tepuk tangan. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut kecil. Oke. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut kecil. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, gajah besar. Ya, semua gimana harus konsentrasi. Satu kali lagi. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, gajah besar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasi. Oke, ya. Nah, jadi untuk itu jangan menghadap ya. Jangan menghadap. Jadi gajah itu besar ya? Iya. Terus pernah lihat gajah kok? Belum. Di televisi. Belum pernah lihat aslinya. Oke, baik. Sekarang sebelum kita belajar, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, jadi kita berdoa untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih pada hari ini, toh? Ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran ketua sekretaris. Mana sekretaris? Nah, sekretaris akan tidak hadir. Hadir semua. Hadir semua. Oke, syukurlah hari ini hadir semua ya. Ya. Dan yang hadir jangan mengantuk. Harus semangat, toh? Ya. Harus semangat karena orang mau belajar biologi. Tadi katanya senang belajar biologi. Oke, baik. Sekarang sebelum kita belajar juga, Ibu mau sampaikan kepada adik-adik sekalian, kalau dalam kelas itu kita harus saling menghargai sesama teman, jaga kebersihan, tidak ada yang memandang rendah teman di sekeliling, harus saling kerjasama. Nanti sebentar kan Ibu akan kasih pembelajaran yang harus kamu kerjasama. Jadi harus gotong royong, jadi tidak ada yang malas-malas ya. Oke, baik. Sekarang, untuk sebelum kita masuk, Ibu mau tanya tentang materi minggu lalu. Masih ingat? Masih. Oke, yang bilang masih. Nurul, coba. Nurul, materi minggu lalu tentang apa? Nurul toh? Ya, Nurul materi minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang tawa. Tentang apa? Yang orang yang dapat Yang menemukan sel. Kemudian apa lagi? baru yang zat-zat organik ada dengan zat anorganik. Oke, ya sampai di situ. Ibu mau tanya yang tahu. Coba yang tahu siapa penemu sel pertama? Angkat tangan. Ya, tidak bisa Nurul, yang lain dulu. Ali. Coba Ali apa? Robert Hooke. Tepuk tangan untuk Nurul dan Ali. Yang lain lagi. Ahli siapa lagi yang kamu masih tahu? Ahli siapa? Oh, silakan Sophie. Felix Fontana. Felix Fontana, tepuk tangan.
ada zat organik sama zat anorganik. Zat organik apa? Yang tahu angkat tangan. Nah, nurul saja kalau cuma nurul. Karbohidrat, lipid, asam nukleat, protein. Oke, tepuk tangan lagi. Kalian dulu. Siwa. Kalau zat anorganik, apa? Kasih tahu dulu dia. Apa? Air dan vitamin dan mineral. Oke, tepuk tangan. Oh, berarti masih ingat. Jadi yang belum bisa menjawab nanti baca ulang ya, supaya nanti kalau ujian bisa dijawab dengan baik. Oke, sekarang sebelum kita lebih lanjut, Ibu mau sampaikan kita akan melanjutkan materi yang pada minggu lalu. Materi minggu lalu tadi itu sudah tahu tentang sejarah penemuan sel, kemudian maupun perbandingan organik. Sekarang kita akan masuk di perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. So, pernah dengar? Belum? Perbedaan sel eukaryotik dan prokaryotik nanti kita bahas. Kemudian perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, baik. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat melalui pembelajaran model problem based learning dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta didik dapat menganalisis konsep keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel dengan tepat, terampil, menyajikan struktur sel dan fungsinya dengan menggunakan berbagai media dalam bidang kemaritiman secara benar, serta peka dan peduli terhadap permasalahan yang menyangkut sel, menjaga dan menyayangi lingkungan sekitar, berperilaku teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi, berperilaku beradil santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Terlalu panjang ya? Baiklah, ini indikatornya. Jadi siswa harus bisa membandingkan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kemudian siswa bisa menganalisis sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian bisa juga mempresentasikan hasil diskusi tentang perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, Ibu harapkan dalam pembelajaran kali ini harus aktif. Nah, aktif toh? Kalau ada yang mau ditanyakan ditanya, harus ditanya. Jangan jangan diam-diam. Ya, coba ada yang tahu fungsi kenapa kita harus mempelajari ini? Manfaatnya apa? Berdiri. Coba berdiri. Apa? Karena kita tahu ya fungsi untuk sama tubuh diri, sama hewan, tumbuhan. Oke, jadi supaya tahu fungsinya untuk kita punya diri. Tepuk tangan dulu untuk oh, yang tahu yang mau ya. Kevi kan? Oh, Vika. Untuk mengetahui struktur dalam tubuh kita, sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri. Oke, tepuk tangan untuk Vika. Jadi manfaatnya supaya kita tahu dan kita lebih mensyukuri toh. Ternyata orang ini makhluk yang sempurna toh, punya sel-sel bahkan yang tidak bisa kita lihat tapi ternyata kita punya itu. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video, mohon diperhatikan. Video yang akan Ibu tampilkan. Mungkin suaranya tidak terdengar. Nah, ini bisa dapat lihat kan? Kurang lari-lari. Nah, itu sel tulang, itu apa? Sel tulang. Nah, hasil masuk ini sel saraf. Nah, itu ada gambaran toh. Mungkin masih bingung dengan kata-kata ini. DNA itu apa? Itu apa? Nanti bisa ditanyakan apa itu nukleoid, DNA
Ria. Bahasa Inggris ya? Ini apa? Sel tumbuhan toh? Plant sel. Sel tumbuhan. Nah, pernah dengar kalau kloroplast toh? Ini apa gambar? Hewan. Hewan apa ini? Komodo atau apa? Apa ini? Nah, ini sel tumbuhan. Itu yang dilihat di mikroskop. Oke, sampai di sini. Oh, ada gambaran yang mau ditanyakan? Ada gambaran yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sebelum bertanya, ibu tampilkan lagi ini. Lihat ya, gambar ini. Sudah lihat gambar apa itu? Sel bakteri. Bakteri. Ini apa? Sel tumbuhan. Tumbuhan. Dan ini Sel hewan. Oke, dari 3 gambar ini ada yang tahu apa perbedaannya? Coba lihat gambar tadi. Bisa diperhatikan. Ada yang tahu perbedaannya apa? Yang lain, satu nurun, tadi nurun. Nah ini, silakan. Nah berdiri supaya keren. Perbedaannya bentuk. Dari bentuk, bentuknya bagaimana? Kenapa? Oh ya. Nah, ini Ini masih ekor-ekor. oh ada ekor ya? Ada ekornya. Kalau ini tidak ada, itu maksudnya. Kalau ini mana lagi? Jadi dari bentuk yang ada ekor itu apa lagi? Yang bisa lihat, yang bisa dilihat perbedaannya. Apa? Ada DP ini Bu. DP itu Nah, silakan kayak dulu. Nah, silakan kayak dulu. kayak Berdiri duri-duri dulu, berdiri. ya. Ah, apa? Kayak duri-duri Bu. Duri-duri. Iya. Nah ini ya. Oh duri-duri. Iya. Oh iya. Kelihatan kayak ada duri-duri ya. Iya. Nah nanti sebentar kalian akan tahu apa itu sebenarnya. Oh? Apa itu yang kayak duri-duri, yang kayak ekor-ekor, toh? Iya. Apa itu? Kalau di sini, nah di sini kan tidak ada toh. Nah. Oke, ada silakan yang mau bertanya dari tadi video dengan Saya Bu. Ibu tunjuk dulu yang Fatmia Pak? Iya. Nah, Fatmia belum bertanya dulu dari tadi. Silakan Fatmia, apa yang mau ditanyakan? Saya tanya yang dari itu video tadi. Ah, yang dari video. Apa itu DNA? Apa itu DNA? Tepuk tangan juga untuk. Apa itu DNA? Ada yang tahu? Silakan Nurul ya, Nurul. Apa itu DNA? Oke. Pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat. Oke, tepuk tangan lagi untuk Nurul. Yang tahu lagi apa itu selain dia bilang pewarisan sifat ada lagi mungkin? Apa? Apa? Ada lagi? Tidak ada? Yang lain kira-kira? Nah, jadi sudah betul tadi ya, pewarisan sifat. Jadi ada pewarisan sifat. Kalau supaya kamu bisa mengetahui, oh kenapa saya mirip papa, kenapa saya mirip mama, gitu ya? Itu adalah peran dari DNA, deoksiribosfat acid atau asam deoksiribosfat. Saya seperti itu. Oke, sampai di sini kita akan supaya lebih jelas mana tadi yang apa itu ekor-ekor, apa itu duri-duri, kita akan mengerjakan gambar kerja besar tadi. Ibu akan bagikan, tapi sebelumnya Ibu bagi kelompok. Coba lihat. Nama-nama kelompoknya ini. Kelompok 1 silakan gabung dengan kelompoknya. Ada Budiandi, Nurul, Zulkifli. Silakan gabung cepat-cepat. Gabung dengan kelompok. Kemudian jadi kelompok ini ya. Kelompok 2, Monika, Fatmia, Repli. Boleh? Kelompok 3, Sofiana, Iwa, kelompok 4, Fadila, Ali, Lisi, Mafira. Ya? Fadila, Ali, Lisi, Mafira. Ya? Masing-masing. Kalau yang kelompoknya tidak ada buku boleh bukunya
cuma 2. Boleh dong ini biar cuma 2 biar cuma orang buat. Silakan dilihat-lihat yang sudah dapat LKPD, silakan dilihat. Oke, dibagi. Jadi LKPD itu berisi pertanyaan-pertanyaan tentang yang tadi yang sudah kita tampilkan. Jadi ibu akan kalian akan mengerjakannya, kemudian ibu bisa kalian menggunakan handphone. Ya, jadi search di Google. Ada kuota sama atau? Nah, di buku juga ada. Kemudian tunggu dulu ya. Silakan dikerjakan. Manfaatkan kuota, manfaatkan handphone. Jadi jangan cuma dipakai main sosmed, main game, tapi dipakai juga. Ada kesulitan? Kalau tidak jelas ditanya. Jadi struktur gampang-gampang kok. Tahu kok gambar apa itu kok? Ibu, ini serius itu apa? Nama Tapi ingat beda kalau bakteri definisinya dengan tumbuhan. Penyusun beda ya. Jadi kalau dapat definisi pada tumbuhan, jangan tulis itu di bakteri karena definisi itu beda. Ya penyusun dan definisi beda kok? Iya beda kok. Jadi jadi struktur gampang-gampang kok. Tahu kok gambar apa itu kok? tahu. Ibu, ini serius itu apa? Nama Tapi ingat beda kalau bakteri definisinya dengan tumbuhan. Penyusun beda ya. Jadi kalau dapat definisi pada tumbuhan, jangan tulis itu di bakteri karena definisi itu beda. Ya penyusun dan definisi beda toh? Iya beda toh. Jadi dinding sel beda ya, kalau dinding sel antara sel bakteri sama sel tumbuhan beda ya. Nah, jadi jangan sampai salah, jangan sampai kalau yang udah jelas ditanya, oke? Semangat, biar cuma 3 orang satu kelompok. Yang tidak jelas bertanya.
Jadi bisa misalnya supaya tidak makan waktu, jadi bisa yang misalnya satu orang kerja langsung nomor 2 dulu toh, kan form-formnya sudah tersedia. Jadi satu orang kerja dulu langsung nomor 2, yang satu nomor 1, supaya nanti pas presentasi, nah bisa selesai semua. Jadi bisa yang satu orang langsung nomor 3. Jadi jangan fokus di nomor 1, ya. Oke, manfaatkan handphone. Benar ini cerdas. Ada juga quiz. Nah, jadi jangan fokus di nomor 1. Bisa yang lain dulu nomor 2, yang lain nomor 3 begitu supaya cepat. Waktunya itu 15 menit. Ada yang ditanya, Ali, jelas Ali? Jelas. Oke. Jadi semua harus menulis ya? Ya, silakan. Jadi semua harus aktif kata ibu nilai. Yang aktif, yang banyak bicara, yang bagus kerja tulisannya rapi, yang kerjanya bagus. Jadi saling ini memberikan solusi kalau ada yang tidak bisa ditanya. Namanya kan diskusi toh, diskusi dalam kelompok. Nanti sebentar ada diskusi antar kelompok. Tapi sebentar fokus dulu di diskusi kelompok. Budi, Agnia, Budianti, Kevi, Muhammad Zulki itu kelompok berapa tadi? Oh iya. Jadi 4 dari nomor 4 itu ada 4A dan 4B. Oh, 4A. Jadi cuma 4.
kelompok lain bagaimana? Sama, kalau yang membedakan itu kalau dari sel bakteri dengan satu molekul dinding selnya sama-sama punya dinding sel toh. Nah, sebagian dapat melihat sama-sama punya dinding sel tapi beda fungsinya toh. Bisa kalau misalnya nanti kan ada fungsi di situ toh, dinding sel bisa kalau di bakteri bisa dijelaskan oh dinding sel dari bakteri tersusun atas apa gitu kan, baru dinding sel pada teman tersusun atas apa, fungsinya apa gitu kan. Oke, terima kasih. Zulkifli ada masalah? Tidak ada? Nah, tulisan Zulkifli bagus. Jadi jangan tertawa. Ada sampai nomor 3? Belum. Sorry nomor anu, nomor 3. Nomor 3? Nomor yang misal tumbuh, misal tumbuh. Kapsul. Itu beda di. Iya beda di dinding sel di tumbuhan dengan di dinding sel bakteri beda. Maksudnya satu model sel hewan sama, sel bakteri beda. Bakteri DNA-nya namanya beda. Itu lihat ada di tengah kelompok ini. Nah itu, nah toh beda toh? Ya. Apa
yang mana ini yang bagian keduanya ini, yang mana yang ditanyakan di bagian dalam ini, yang tidak berwarna hijau itu, begitu ya? Itu harus bedakan. Oke. Bisa dapat dari WhatsApp lagi. Bawah. Jadi dia punya kolom sudah cukup. Harusnya 8 ya. 8. Ada kelompok yang sudah selesai? Belum. Jawab saja kalau selesai sekarang. Nanti kalau diskusinya bagus di tempat saja atau di depan? Di tempat saja ya? Supaya tidak terganggu sangat tuh? Nah, jadi berdiri saja. Nanti sebentar nanti tentukan siapa moderatornya, yang menulis, mencatat pertanyaan siapa. Febri, ada masalah? Ya, tidak apa-apa kalau misalnya sebentar. Silakan cari jawaban yang jadi yang 4 pertanyaan nomor 4 itu ada 4A dengan 4D. 4A. Kelompok 1 sudah, yang kelompok lain bagaimana? Jadi ada perbedaan materi DNA
dengan sel bakteri. Maksudnya satu model sel hewan sama, sel bakteri beda, DNA-nya namanya beda. Itu lihat ada di teman kelompok ini bagian. Nah itu, toh beda toh? Ya. Apa kenapa? Nukleoid. Dengan apa? Nukleoid. Sudah terus deh. Oh oke. Semangat kelompok berapa ini 4? Kelompok 4 sudah selesai, kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah selesai. Tinggal kelompok 2 sama kelompok 3. Semangat semangat. Oh semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan jurusan yang lain. Nanti yang cerita yang berdiri. Dengar kasih pertanyaan. Gambar sel bakteri. Nama organel yang pertama flagella, fungsi sebagai alat gerak. Kedua membran plasma, fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. Kapsul untuk menempel pada substrat dan memberikan resistensi dan perlindungan diri terhadap sistem pertahanan inang. 4. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, bantu jaga keseimbangan cairan dalam kurung regulasi osmotik. 5. Pilih membantu perlekatan pada substrat dan menyalurkan materi genetika pada saat konjugasi. 6. Sitoplasma fungsinya tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. 7. Nukleoid fungsi untuk menentukan sebagian besar sifat dari suatu sel bakteri. 8. Ribosom tempat terjadinya sintesis protein dan bakteri. Soal yang kedua tentang gambar sel hewan. Nama organ yang pertama lisosom, fungsi untuk mengontrol pencernaan uniseluler. 2. Aparatus Golgi untuk memproses protein dan membentuk lisosom. 3. Membran sel menyeleksi senyawa yang masuk maupun keluar. 4. Ribosom fungsinya untuk sintesis protein atau membentuk lisosom. 5. Mitokondria penghasil energi dan respirasi seluler. 6. Retikulum endoplasma pasar sebagai tempat sintesis protein dan tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. 7. Nukleus tempat terjadinya replikasi dan menyimpan informasi genetika. Yang lain dinalis supaya bisa mengajukan pertanyaan. Soal yang ketiga tentang gambar sel tumbuhan. Yang pertama, membran sel. Fungsinya untuk mengendalikan masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Kedua, aparatus Golgi. Fungsinya untuk memproses protein dan membentuk lisosom. 3. Vakuola. Fungsinya untuk menyimpan bahan-bahan
hasil sintesis. 4. Mitokondria, fungsinya untuk respirasi seluler. 5. Kloroplas, fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. 6. Dinding sel, fungsinya untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel. 7. Nukleus, tempat terjadinya replikasi dan penyimpanan informasi genetik. Yang keempat, tentang pendapatan. Menurut kelompok kami, perbedaan sel prokariotik dan eukariotik adalah kalau sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Menurut kelompok kami, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sekian dan terima kasih. Silakan semua arahkan kelompok lain untuk bertanya. Kami mempersilakan di balik kelompok 1, 2, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Jangan lupa dicatat ya. Silakan yang mana dulu? Terserah Siwa moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulianti. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok jaga. Pada sel bakteri ada banyak struktur-struktur. Salah satunya adalah fimbria. Berikan fungsi dari fimbria. Berikan Fungsi dari berikan fungsi dari fimbria. Nah, kelompok lain lagi kasih kesempatan. Saya bertanya. Sudah secatat toh? Ya. Moderator dulu, arahkan dulu. Tunggu dulu pertanyaan atau bagaimana? Langsung jawab. Oh, langsung jawab katanya. Jadi yang lain sahabat dulu ya. Langsung jawab. Saya mempersilakan di balik kelompok Berdiri. Saya mempersilakan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. apa fungsi dari fimbria? Untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infu di bulu atau dalam kurung bagian terluar dari tumpah fallopi. Sekian dan terima kasih. Itu fimbria pada mana? Dia memberikan pertanyaan fimbria pada sel bakteri Bakteri. di Cari lagi. organ reproduksi. Wajar saja. Ya, jadi cari pada fimbria pada sel bakteri ya. Bukan pada organ reproduksi wanita. Fungsi fimbria dianggap membantu bakteri untuk bertahan hidup dan berinteraksi dengan inang. Sekian dan terima kasih. Nanti arahkan kepada kelompok sudah jelas atau bagaimana? Berdiri kalau Siwa, berdiri semangat, berdiri. Untuk apa tadi? Untuk Tadi ulang. membantu bakteri bertahan hidup dan berinteraksi dengan inang. Nah itu. Untuk yang kelompok lain dengar toh? Bakal ditanya. Kelompok lain ada dengar toh? Ada toh? Ada. Jangan bilang tidak dengar. Nanti kalau sudah evaluasi, tahu fungsinya fimbria toh? Fungsinya fimbria toh? Ya, kembalikan kepada kelompok. Sudah jelas atau bagaimana? Jadi ada banyak pertanyaan yang bisa. Ya, arahkan kepada kelompok sudah jelas atau belum? Bagaimana kelompok satu jelas? Iya Bu, jelas. Nanti dia tanya dulu Siwa. Bagaimana kelompok 1? Jelas? Jelas. Oke.
Oke, terima kasih. Arahkan ke kelompok lain, Siwa. Semangat, Siwa. Arahkan ke kelompok lain. Silakan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Berdiri supaya semangat. Sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmia, saya dari kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, berikan minimal 2 ciri-ciri sel prokaryotik. Berikan minimal 2 Ciri-ciri sel prokaryotik. Nah, bagaimana kelompok? Siwa, arahkan. Mau langsung dijawab atau ke kelompok lain dulu pertanyaan? Langsung jawab. Oh, langsung jawab. Ya, saya Diganti-ganti yang menjawab, jangan cuma Sofi ya. Masih ada Kevin. Kalau belum bisa dijawab, arahkan ke kelompok lain untuk bertanya. Kelompok mana yang belum bertanya? Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok 4 belum bertanya. Ya, Siwa arahkan dulu. Silakan kelompok 4 untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan dinding sel pada sel tumbuhan? Apa yang dimaksud dengan Dinding sel pada sel tumbuhan. sel pada sel? Dinding sel atau inti sel? Dinding sel. Dinding. Dinding. Iya. Oh, dinding. Jadi silakan Siwa arahkan. Mau langsung dijawab? Nah, ganti. Tidak usah dulu Sofi kalau Sofi kasih teman supaya semua aktif toh. Saya mempersilahkan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok 2. Nanti sebutkan nama yang jawab juga ya supaya kita kasih nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan minimal 2 ciri-ciri sel prokaryotik. Ciri-ciri sel prokaryotik sendiri diantaranya memiliki membrane plasma, memiliki nukleus dalam kurung DNA dan RNA. 2 memiliki sitoplasma. 3 tidak memiliki membrane inti dan sistem endomembrane. 4 sel prokaryotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukaryotik. Sekian dan terima Kelompok 2 jelas? Terima kasih. Jelas sudah? Ya. Jelas sekali. Ya. Nah, silakan. Ada lagi yang mau ditanya lagi? Siwa, arahkan maaf ya. Silakan Siwa. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa itu dinding sel pada tumbuhan? Dinding sel pada tumbuhan adalah organel yang bersifat intermediate. Bagaimana kelompok 4? Sudah jelas? Ada mungkin mau bertanya lagi? Mau bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila, saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Tolong sebutkan minimal 2 nama lain dari sel bakteri selain yang telah dipaparkan sebelumnya. Tolong sebutkan minimal 2 nama lain
dari sel bakteri selain yang telah dipaparkan sebelumnya. Nama lain dari sel bakteri selain yang telah dipaparkan sebelumnya. Oke. Nama lain dari bakteri atau nama lain sel maksudnya Bakteri. sel maksudnya strukturnya gitu. Kalau ini nama lainnya apa gitu yang tadi misalnya apa? Membran sel, nama lainnya apa begitu. Maksudnya itu atau? Tidak maksud yang lain lagi. Sel bakteri nama lain bukan Selain itu apakah masih ada lagi? Selain yang tadi kamu itu, selain sel bakteri nama lain apa? Saya kira DP struktur nama lain. Iya. Kalau dari sel bakteri nama lain jelas ada, tapi kalau sel bakteri nama lain saya tahu. Karena diduga sih ada di sini. Ada mungkin tapi kalau saja itu bicara. Kalau struktur Ya, bagaimana kelompok? Jadi nama lain sel bakteri atau nama lain bakteri, bukan selnya. kalau detailnya struktur. Jadi itu kelompok lain juga bisa jawab, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada kelompok lain yang menjawab, silakan ya, silo diarahkan ya. Kalau kelompok lain mau membantu kelompok yang tidak bisa menjawab bisa. Silakan. Kelompok 4. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya akan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya silakan. Gimana? Tidak ada. Tidak pakai kalimat sendiri, tidak apa-apa. Tadi kan dia bertanya nama lain dari sel bakteri. Tapi kalau satu tahu tapi menurut saya dari pertanyaan itu mungkin nama organ dari sel bakteri lagi itu kan ada flagella, baru dinding sel dan lain-lain. Kalau itu nama organ itu ada penama lain, flagella dan penama lain adalah bulu cambuk. Ya. Lain lagi. Itu cuma dapat satu. Yang Flagella nama lainnya bulu cambuk. Kalau pilih nama lainnya apa? Kalau begitu, Siwan, berarti tuh. Flagella nama lainnya apa? Bulu cambuk. Mungkin begitu masuk dari kelompok mungkin. Coba lagi. Satu saja, yang lain tidak ada lagi. Itu saja dulu. Oke, silakan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kelompok sudah jelas atau belum? Kelompok keempat, apakah pertanyaan dari jawaban dari kelompok 1 sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Sudah? Masih ada yang pertanyaan yang belum dijawab? Tidak semua? Jelas? Oke, terima kasih kepada kelompok. Silakan ditutup dulu siwa. Diskusinya untuk kelompok, presentasi untuk kelompok ditutup dulu. Nah, sekian diskusi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kita lanjut kelompok berikut, silakan. Nah, kelompok tadi, dia kelompok 4. Silakan kelompok 4. Nah, jadi karena tadi sudah dikasih pertanyaan banyak oleh kelompok, kasih dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan nama dari kalian. Dr. Ali. Mempresentasikan hasil dari kelompok diskusi kami. Oke. Soal nomor 1, nama organ-organel. Kasih
Fungsinya menjaga kebijakan supaya tidak melindunginya agar tidak menyerang mikroorganisme lain. 4. Dinding sel. Fungsi struktur kuku paku dari peptidoglikan sebagai pelindung dan memberi bentuk pada tumbuhan bakteri. 5. Giling. Fungsi membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain. 6. Sitoplasma. Fungsinya tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. 7. Nukleosid. Tempat berkumpulnya DNA kromosomal pada bakteri. 8. Ribosom. Fungsinya tempat terjadinya sintesis protein pada bakteri. Soal nomor 2. Nama organel lisosom. Fungsi mengontrol pencernaan interseluler. 2. Aparatus sel. Fungsi untuk memproses protein membentuk lisosom. 3. Membran sel. Fungsi mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. 4. Ribosom. Fungsi struktur kuku dari peptidoglikan sebagai pelindung dan memberi bentuk pada tumbuhan. 5. Mitokondria. Fungsi penghasil energi dari respirasi seluler. 6. Retikum endoplasma. Fungsi sebagai tempat sintesis protein, tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. 7. Nukleus. Fungsi tempat terjadinya replikasi dan penyimpanan informasi genetik. Soal nomor 3. Nama organ. 1. Membran sel. Fungsi mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. 2. Aparatus Golgi. Fungsi untuk memproses protein membentuk lisosom. 3. Vakuola. Fungsi menyimpan bahan-bahan hasil sintesis ataupun sisa metabolisme antara lain garam, mineral, karbohidrat, asam amino, alkohol dan antosianin yang menentukan warna bunga. 4. Mitokondria. Penghasil energi dan respirasi seluler. 5. Kloroplas. Fungsi tempat berlangsungnya proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari untuk sintese senyawa organik seperti gula dari karbon dioksida dan air. 6. Dinding sel. Berfungsi dinding sel melindungi sel tumbuhan dan mempertahankan bentuk sel dan mencegah pengambilan air secara berlebihan. 7. Nukleus. Tempat terjadinya replikasi dan menyimpan informasi genetik. Oke, sudah. Silakan moderator. Saya akan mempersilakan kelompok 1, 2, dan 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Sofi, kelompok. Silakan. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Coba sebutkan fungsi lain dari flagela pada sel bakteri. Dari flagela. Silakan. Kelompok arahkan mau langsung dijawab atau kembali ke kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Dijawab. Berdiri.
lagi. Ali semangat. Kami akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Ketika namanya menjawab ya, kasih mulai. Jadi Zulkifli aktif ya, Zulkifli ya, yang belum bertanya harus bertanya. Dijawab oleh siapa? Kalau belum arahkan kelompok lain untuk bertanya dulu, sebelum pertanyaan. Langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Ketika namanya menjawab ya, kasih mulai. Jadi Zulkifli aktif ya, Zulkifli ya, yang belum bertanya harus bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah Nama saya? Nama? bagianlah menyebabkan sel gugur bergerak dengan rotasi mereka yang didukung oleh kekuatan motif kelompok. Menyebabkan sel bergerak dengan rotasi mereka. Maksud dari rotasi mereka itu kayak melihat. Ya. Nah, silakan. Yang teman-teman juga bantu. Kelompok lain juga bantu. Untuk dari rotasi kan karena menjawab pertanyaan tadi ada menyebabkan sel rotasi mereka. Saya ingin kalian jelaskan bagaimana rotasi mereka itu kayak bagaimana. Nah, betul itu. Apa itu rotasi? Gitu ya, maksudnya rotasi itu bagaimana? Toh? Ya. Kira-kira begitu. Rotasi itu apa? Toh? Baik, rotasi itu seperti perputaran pada sel. Jelas? Ya, jelas. Ya. Kalau yang mau bertanya menjawab berdiri ya. Tobi ya. Nah, silakan. Ya, arahkan. Gimana kelompok 3 jelas? Ya, jelas. Nah, arahkan dulu Zulkifli, Ali. Kami akan mempersilahkan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Saya akan memberikan pertanyaan pada kelompok 4. Berikan pengertian dari mitokondria. Berikan pengertian dari mitokondria. Langsung dijawab atau? Mitokondria. Ya. Berikan pengertian dari mitokondria. Nah, kalau ada banyak orang situ toh? Ya. Nah, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fadila. Oke, Fadila. Mitokondria adalah organel yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel. Ulang, mungkin terlalu laju apa? Zulkifli dengar itu. Yang kelompok lain juga dengar. Apa mitokondria itu apa? Mitokondria adalah organel yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel. Oke. Nah, Ali lagi. Gimana kelompok 1 jelas? Jelas. Jelas apa itu ATP, apa itu sudah tahu. Malu. Kami akan mempersilahkan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Nah, nanti angkat tangan kalau mau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Berikan minimal 2 contoh. Berikan minimal 2 contoh dari sel eukariotik. Eukariotik atau eukariotik. Eukariotik kan misalnya toh eukariotik.
Silakan dijawab atau Nama saya Fadilas akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dari kelompok 2. Satu, jamur, alga, sel alga. cuma dua yang diminta. Jadi contoh yang punya sel eukariotik begitu. Nah, jadi jamur dengan Alga. alga. Oke ya. Bagaimana kelompok 2 jelas? Nah, masih ada lagi. Saya akan mempersilakan kelompok 3 untuk Saya akan mempersilahkan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Siwa. Ya. Sebutkan bagian penyusun matriks ekstraseluler pada hewan. Sebutkan Bagian penyusun matriks ekstraseluler. matrik Bagian penyusun matriks. Matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler pada sel Hewan. Nah, kritis ini siapa? Siwa. Boleh pertanyaan. Silakan dicari atau dikasih kelompok lain dulu untuk bertanya. Mungkin siapa tadi ini Nurul yang mau bertanya. Atau Ali dulu, Ali masih sibuk. Sudah? Bisa? Nah, ini Ali siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok matriks ekstraseluler memiliki komponen utama yakni protein jaringan antara lain kolagen, fibronektrin, dan glikosaminoglikan yang berkaitan dengan protein membentuk proteoglikan. Mungkin terlalu halus suaranya, ulang-ulang besar tadi di sini. Oh, kasih dekat supaya. Nah, itu bagus. Kelompok langsung datang di kelompok itu supaya jelas. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan proteolikan. Proteoglikan ya. Iya. Nah, apa itu proteoglikan? Proteoglikan. Proteoglikan. Nah, siapa mau jawab? Harapan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya akan berlanjut dengan saya menjawab pertanyaan dari proteoglikan adalah protein satu yang mengalami glikosilasi dalam jumlah tinggi. Apa jelaskan dulu apa itu glikosat tadi glikosilasi supaya langsung kelompok pahami pakai bahasa ini. Bagaimana kelompok 3 jelas? Kurang jelas. Tepuk tangan dulu. Ya mungkin kelompok belum jelas ya. Kami masih kurang jelas Berdiri Sofi. dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 4. Kami masih kurang mengerti apa yang dimaksud dengan glikosilasi. Silakan cari. Pertanyaan dari
glikostilasi. Itu kan kelompok yang jawab. Itu kan kelompok yang jawab toh. Nah, masa bingung lagi? Masa bingung? Boleh? Glikostilasi. Dari kelompok 3. Glikosilasi merupakan modifikasi pasca translasi yang terjadi dalam sistem ekspresi sel eukariotik dengan penambahan bungkus gula glikosil pada untaian polipeptida. Bagaimana kelompok 3 jelas? Sudah? Boleh? Saya akan memberikan Sudah, mungkin sudah saya tidak. akan mempersilakan. Sudah tidak ada pertanyaan toh? Tidak lagi ya. Sudah, tutup saja Ali kalau sudah jelas. Tutup saja. Saya akan menutup presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, silakan kelompok berikut. Dia tidak usah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya dari kelompok 1 akan membuka presentasi dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, sel bakteri. Nama organ, flagella, fungsi pergerakan pada bakteri. Membran sel atau plasma, fungsi menyeleksi senyawa yang masuk maupun keluar. Saya langsung lanjut, skip. Sel hewan. Nama organ lisosom, fungsi pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. 2. Aparatus Golgi, membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. 3. Membran sel, fungsinya bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Skip, saya lanjut langsung sel tumbuhan. Nama organ, membran sel, fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. Vakuola, fungsinya menyimpan makanan seperti sukrosa, protein, garam-garam mineral, dan senyawa organik lainnya. Kloroplas, fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nukleus, fungsinya mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel. Menurut kelompok kami, perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah sel prokariotik tidak memiliki membran inti atau nukleus tidak nyata yang tersebar pada sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki inti sel nyata karena memiliki membran inti. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Menurut kelompok kami, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah pada struktur dinding sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Oke. Sekian dari penyampaian materi saya. Saya persilakan kepada kelompok 2, 3, dan 4 memberikan pertanyaan.
Dan kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Sebutkan 3 bagian utama sel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Tolong 3 bagian utama yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sebutkan 3 bagian utama sel tumbuhan dan hewan. Langsung dijawab atau arahkan kelompok lain? Silakan kepada teman kelompok saya yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tiga bagian utama dari hewan dan tumbuhan adalah inti sel, kan, plasma, dan plasma. Nah itu, oke. Saya akan membacakan kembali jawaban yang dibacakan teman saya. 3 bagian utama dari sel hewan dan tumbuhan adalah inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Bagaimana? Jelas jawabannya? Jelas. Oke. Jelas. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pertanyaan saya, apa persamaan dari sel tumbuhan dan sel hewan? Oke, pertanyaan persamaan kalau perbedaan sudah, sekarang persamaan kali pertanyaan. Oh, jawab. Saya silakan kepada teman saya Semangat sih. menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sel hewan dan tumbuhan sama-sama merupakan sel eukariotik sehingga memiliki beberapa ciri yang sama seperti adanya membran sel dan organel sel seperti nukleus, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Bagaimana pada kelompok 2? Jelas? Jelas. Terima kasih. Jelas sekali. Silakan kepada kelompok 2 yang memberikan pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reflianus. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bakteri? Bakteri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Oke. Gimana kelompok 2 jawaban dari saya? Jelas? Jelas. Sudah habis? Habisnya? Sudah? Sudah terdengar. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir, silakan. Tidak usah terlalu ini. Mempersilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Persilahkan duduk Pak. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatmia. Saya akan membacakan hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Sel hewan
1. Membran sel atau plasma. Fungsi sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. 2. Sitoplasma sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Sel hewan. 1. Aparatus Golgi. Fungsi membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi. 2. Retikulum endoplasma kasar. Fungsi mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Sel tumbuhan. 1. Dinding sel mempertahankan bentuk sel dan menjadi kekuatan sel. 2. Nukleus mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel dan menyimpan informasi genetika pada tumbuhan. Menurut kelompok kami, perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah sel prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki membran inti. Contoh, Golmonera, bakteri Cyanobacteria. Sedangkan sel eukaria adalah organisme yang memiliki membran inti. Contoh, Gol Animalia, Bungi, Plantae, dan Protista. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Menurut kelompok kami, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel tumbuhan umumnya lebih besar. Sel tumbuhan memiliki struktur yang tidak ada di sel hewan, seperti kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Sedangkan sel hewan memiliki struktur yang tidak ada di sel tumbuhan, seperti sentriol. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, arangan. Saya mempersilakan untuk kelompok 1, 3 dan 4 memberikan pertanyaan. Saya mempersilakan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, saya dari kelompok 1. Pada sel eukariotik mempunyai jumlah kromosom yang sangat banyak, tergantung pada spesiesnya. Pertanyaannya, ada berapa jumlah kromosom pada sel prokariotik dan disebut sebagai apa? Ada berapa jumlah kromosom pada sel prokariotik dan disebut sebagai apa? Berapa jumlah kromosom pada prokariotik Dan disebut pada sebagai prokariotik? Harus tahu apa itu kromosom ya. ada berapa jumlah kromosom pada sel prokariotik dan disebut sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Nofika, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jumlah kromosom pada sel prokariotik hanya 1 dan disebut sebagai plasma. Bagaimana kelompok 1 jelas? Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Masih. Saya mempersilakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tumbuhan. Ilustrasi organ ginjal pada manusia yang memiliki fungsi sebagai sistem ekskresi. Ekskresi. Bagaimana kelompok 4 jelas? Jelas.
Sama-sama saya pertanyaan dari kelompok lain. Nah, sudah habis toh? Jelas toh? Nah, silakan tutup. Ibu, saya sebagai moderator menutup sesi tanya jawab dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Oke, semua sudah. Dulu boleh? Silakan dulu. Saya akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu struktur dan fungsi sel. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional dan penyusun dari tubuh makhluk hidup yang memperbanyak diri. Aktivitas yang ada di dalam organel sel mempengaruhi fungsi-fungsi dari sel tersebut. Sekian kesimpulannya dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk semua. Saya kira kesimpulannya sudah ada. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, kasih tahu apa perbedaannya? Kalau di sel tumbuhan ada apa? Ada di dengan ada tidak. Kalau di sel hewan ada apa? Sensorion. Nah, jadi itu salah satu punya perbedaan. Oke, baik. Sekarang perhatikan yang ada di papan ini. Video tentang perbedaan sel global dan sel lokal. Perhatikan dulu. Lompat saja ya. Bisa ditolong lompat itu saja. Oke, sampai di sini. Sudah? Sudah. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau kasih masukan dan saran? Yang pertama, apa kalian mengerti materi hari ini? Ada yang mau jawab? Mewakili? Nurul ya, silakan. Nurul apa? Mengerti. Yang lain? Mengerti. Materi hari ini paham? Kemudian kalian suka dengan model diskusi tadi? Suka atau kurang suka atau suka sekali? Suka sekali. Nah, sekarang Ibu mau kasih kesempatan kalian memberikan masukan, 2 orang lah. Masukan sama Ibu cara diskusi lain kali bagaimana, atau pembelajaran yang bagus lain kali bagaimana, atau kita rubah-rubah atau bagaimana. Silakan, 1 orang, 1 laki-laki 1 perempuan. Sofi, bagaimana Sofi? Silakan boleh Sofi. Kasih saran kepada untuk pembelajaran hari ini. Sarannya bagaimana? Ibu bagusnya begini Ibu. Atau ya saya suka dengan itu, lanjutkan atau bagaimana? Boleh? Nah, silakan Sofi. Habis joget Bu. Iya, sebenarnya aja. Nah, silakan. Saya akan memberikan saran untuk berdiskusi lebih baik di depannya. Sebaiknya pada pertemuan ini memang diskusi kami sudah baik, tapi lebih baik harus dikembangkan agar dapat terjalin kerjasama yang baik. Oke, tepuk tangan. Si
Siwa ya, Siwa. Boleh Siwa? Ali ya, Ali. Singkat saja, sarannya Ibu yang bagus bagaimana? Atau Refli ya? Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya atau yang perempuan saja satu orang lagi? Fatnia bisa? Silakan Fatnia. Sarannya bagaimana? Saran yang bagus atau Kevi? Mana Kevi? Nah, Kevi bisa Kevi. Atau Fatnia, silakan Fatnia. Ya berdiri. Bagusnya bagaimana? Atau Kevi bisa? Nah, silakan. Sama, singkat saja. Nah, Nurul saja Nurul. Silakan Nurul. Saya akan memberikan saran dan sedikit masukan untuk kedepannya. Tingkatkan lagi diskusi yang kita lakukan hari ini dan minggu lalu yang kita pelajari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang silakan pulpen saja yang buku dihilangkan, HP dimasukkan dalam tas. Ibu akan memberikan evaluasi. Langsung dijawab waktunya. Waktunya 3 menit, bukan 5 menit. 3 menit. Nama-nama. Langsung tulis di belakang nama yang dapat langsung kerja. Yang ini waktunya, 3 menit waktunya. Mulai dari sekarang, yang selesai kumpul. Jangan mau bertanya kerja masing-masing, kerja individu. Yang selesai kumpul. Kumpul. Oke. Sabar nomor dulu. Yang selesai kumpul. Nama jangan lupa nama. Nama jangan lupa. Siapa belum? Habis? Siapa? Oke, habis? Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi pertemuan minggu depan tentang bioproses dalam sel atau proses yang terjadi di dalam sel. Mohon dipelajari materinya supaya ke depan bisa belajar dengan baik lagi ya. Jangan berhenti belajar karena tugas adalah belajar. Kalau mau belajar ya tugas sekolah. Oh, oke. Yang selapan minta maaf. Selapan kasihan atau tidak. Semoga nanti masih ada lebih kembali. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita ketemu minggu depan di hari yang sama. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahu
saya bersalah.